Halo semuanya. Halo guys. Eh, General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung saja. Kali ini temanya tentang tanda-tanda yang mengejutkan sebentar lagi ya akan kamu dapatkan. Oke. Tara. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, tanda-tanda yang akan kamu dapatkan. Ini aku ngerasa ada soal intuisi ya. Ada tentang intuisi, ada tentang kata hati, firasat. Itu seperti menangkap petunjuk-petunjuk ya. Dari Tuhan, dari semesta. Jadi kayak ya sebentar lagi kamu akan dapat kayak petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dari semesta melalui intuisimu ya. Jadi misalnya kamu tiba-tiba diam ya, tiba-tiba pasif, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu, tiba-tiba kepikiran seseorang, ya itu sebenarnya petunjuk untuk kamu, untuk kehidupanmu juga gitu ya. Atau kalau misalnya apa ya, kenapa ya dalam waktu dekat ini bisa aja kan bawaannya pengen diam, bawaannya pengen cuek, pengen pasif. Dalam waktu dekat pengennya ya pengen tenang aja, pengen kayak ya nggak ngurusin orang, nggak ngurusin banyak hal atau nggak mau ribet ya. Ya udah berarti sekarang waktunya memang kamu lebih pasif gitu. Soalnya kamu harus dengar intuisimu, harus dengar kata hatimu. Di situ ada petunjuk ya dari Yang Kuasa untuk kamu. Oke? Dan kalau dalam waktu dekat ada firasat-firasat nggak enak, ada perasaan nggak enak terhadap sesuatu, terhadap seseorang, berarti memang itu pertanda kamu harus membatasi diri dari itu, harus jaga jarak dengan orang itu. Ya seperti itu. Oke, dan apa ya? Ada juga sih tanda-tanda sebentar lagi kamu akan dapat hoki, kamu akan dapat keberuntungan ya. Jadi pekalah, peka. Kalau kamu rasa di sini ada peluang, di sana ada peluang, di sini, di sana ada kesempatan untuk cuan, untuk menghasilkan uang, ya berusaha, bekerja keras ya, totalitas gitu. Ya semoga hoki ini, keberuntungan ini untuk kamu ya. Oke, terus kalau ada aroma-aroma, ada perasaan-perasaan gimana gitu ya dengan seseorang, bahkan sampai apa ya, ini perasaan, ini jiwaku, batinku, bahkan badanku jadi nggak enak atau apa ya, ya pokoknya kepikiran seseorang itu, ya mungkin seseorang itu memikirkan kamu, seseorang itu kangen juga ya sama kamu. Oke? Cara langsung aja di sini dikatakan, jika tidak ada lagi yang bisa diandalkan di pertemanan dan keluarga, mungkin ini pertanda bahwa pada akhirnya kamu yang akan bercahaya, kamu yang akan bisa diandalkan, gitu ya. Jadi di sini dikatakan
Kalau nggak ada lagi yang bisa diandalkan di pertemananmu, nggak ada lagi yang bisa diandalkan di keluargamu, mungkin banyak mengecewakan atau bentar lagi ada yang menyebalkan, ya. Udah itu pertanda lah, kamu mandirilah, berjuang sendirilah, berdiri di kakimu sendirilah, gitu ya. Karena pada akhirnya bisa aja kamu yang akan bercahaya, kamu yang terpilih untuk bersinar gitu, kamu yang terpilih akan bercahaya. Jadi ya lihat aja nanti, mungkin ya ujungnya cuma kamu yang bisa diandalkan, hanya kamu yang bisa diharapkan. Jadi ya udah, kita itu apa ya, mengalami ujian ini, tantangan ini, rintangan ini ya mungkin karena kita ditempa gitu loh, kita diuji, karena akhirnya ya kita yang bisa diandalkan, kita yang akan bercahaya gitu. Oke, terus jika badanmu nggak enak memikirkan seseorang, itu artinya dia mengirimkan energi ke kamu, entah dari ucapannya atau tingkah lakunya, ya. Jadi kalau ada aroma-aroma seperti nggak enak nih, nggak beres nih, ya misalnya kalau dalam waktu dekat badanmu nggak enak gitu, hati, batin, badan nggak enak mikirin seseorang, wah itu artinya dia mengirimkan energi ke kamu, ya, entah dari ucapan dia, tingkah lakunya dia. Contoh, ada orang di sana berkata-kata lah tentang kamu, ada orang mengucapkan sesuatu tentang kamu, atau ada kirim energi apa gitu ke kamu, ya, entah dari ucapan ataupun tingkah lakunya. Jadi kayak gimana ya, ya banyak berdoa aja, berdoa ya, banyak ibadah gitu ya, banyak dekatkan diri ke yang maha kuasa, ya kamu nggak akan kenapa-napa ya tuh. Karena ini bisa juga ya, kalau orangnya kangen rindu sama kamu ya memanggil-manggil namamu lah. Jadi dari situ kan kayak ada energi dia tuh kayak dikirim gitu ke kamu, ya, energi dia berkoneksi sama kamu, atau dia mengirimkan energi jiwanya itu ke arah kamu. Oke? Terus jika kamu suatu saat tiba-tiba tersenyum dan merasa cantik atau ganteng, ini pertanda bahwa auramu sudah terpancar keluar, ya. Gitu. Jadi buat kalian orang-orang baik, orang-orang positif ya. Kalau kamu orang yang positif gitu, udahlah, udah. Karena apa ya? Ya lihat aja dalam waktu dekat. Jika kamu suatu saat tiba-tiba tersenyum, ada nanti saat-saat kamu senyum-senyum sendiri, ada saat-saat kamu nanti kayak senyum terus ngerasa cantik, ngerasa ganteng, atau ngerasa kamu tuh berharga loh, kamu tuh menarik gitu. Ya kalau udah kayak gitu, yang kamu rasakan, ya udah itu pertanda auramu itu berarti udah keluar, ya, auramu sudah terpancar, aura positifmu, aura baik kamu itu udah terpancar keluar. Jadi kayak ya udah, dari dalam kamu sudah positif, jadi keluar positif. Dari dalam jiwamu udah baik, hatimu baik, ya jadinya penampilan kamu baik ya keluar gitu. Pokoknya yang dari dalam itu pasti terpancar keluar, ya kan? Terus akan ada waktunya kamu akan sedih teringat seseorang. Ini pertanda bahwa dia benar-benar merindukan kamu, ya. Ini ada loh, ini dalam hitungan hari. Ini kayaknya masih di periode Merkuri retrograde ya. Kalau aku rasanya ada masih pengaruh dari aktivitas planet ya. Ada pengaruh aktivitas planet Merkurius ya, retrograde. Jadi kayak aku rasa di September ini masih ada energinya. Ya maksud dari itu semua, jadi kayak ada secara astrologi ya,
aktivitas benda-benda luar angkasa mempengaruhi energi kita, aktivitas planet Merkurius ya, itu mempengaruhi energi manusia. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kita mau nih kayak apa ya, kayak jadi sedih gitulah teringat seseorang, yaitu karena seseorang juga memang rindu sama kamu. Jadi ya kamu bisa lah jadinya rindu sama dia gitu. Terus sih. Jadi akan ada waktunya, beberapa waktu dekat ini kamu akan sedih gitu teringat seseorang ya. Jadi kalau di fase-fase September ini ya ada aja kangen sama kamu, ada aja rindu sama kamu. Jadi ya terkoneksi lah sama kamu ya. Jadi kamu kayak sedih aja ingat seseorang itu, karena ya udah itu pertanda aja bahwa dia benar-benar merindukan kamu gitu ya. Jadi kangen-kangenan deh. Oke, terus jika suatu saat ada situasi yang berantakan dan tidak bisa dikendalikan, itu pertanda bahwa kamu harus diam dulu, istirahat dulu, charge energi dulu ya. Gitu guys. Jadi kalau dalam waktu dekat ada situasi, ada keadaan, kok berantakan ya, ada yang tidak bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikontrol gitu. Ya udah, berarti sekarang diam aja dulu, istirahat dulu. Ada waktunya istirahat ya istirahat ya. Terus ngecas energi dulu supaya kamu fresh, supaya relax nanti menjalani lagi ya aktivitasmu selanjutnya gitu. Terus jika dalam waktu dekat ada orang mau baik-baikin kamu dan kamu curiga sama orang itu, ya ini pertanda memang ada yang gak beres ya dengan orang itu. Ya seperti itu. Mungkin ada sebentar lagi ya, entah siapa itu nanti, bisa dia, temanmu, keluargamu, ada mau baik-baikin kamu, ada mau apa ya, berperilaku baik gitulah sama kamu. Gak ada angin, gak ada hujan. Atau enggak gimana ya, tiba-tiba nih nanti ada orang ya baik tingkahnya ke kamu, terus kamu ngerasa apa ya, curiga sama orang itu. Ya udah, itu tanda aja ada yang nggak beres gitu. Mungkin dia ada maunya sama kamu, dia ada motif tertentu gitulah, baik-baik sama kamu. Oke? Hati-hati guys. Terus orang yang bersenang-senang di awal dan menertawakan kamu, itu yang akhirnya akan menangis melihat kamu bahagia suatu saat nanti ya. Jadi gitulah, kita yang bersakit-sakit dahulu, sedih-sedih dulu, nanti bersenang-senang kemudian, dan sebaliknya ya. Orang yang senang-senang di awal nanti ya nggak tahu sih, bisa aja tidak sebahagia itu akhirnya ya. Jadi di situ dikatakan ya, mungkin ada orang yang kayak dia bisa ya bersenang-senang, dia menertawakan kamu, dia bahagia di atas penderitaanmu, ada kayak gitu ya yang di awal. Tapi lihat aja akhirnya, ya akhirnya siapa yang akan menangis? Ya bisa aja orang yang sombong, yang angkuh itu ya, yang egois itu yang akan nangis loh kalau lihat kamu bahagia suatu saat nanti gitu. Jadi hidup ini berputar ya. Berputar bingit ya. Berputar banget. Kalau kita itu nggak selamanya di bawah kan, bisa aja kita akan diangkat ke atas ya. Jadi yang bersakit-sakit, bersedih-sedih dahulu itu ya nanti bersenang-senang kemudian gitu. Oke? Terus berpikir positif dan berkata-kata positif tentang keuanganmu akan bisa menarik rezeki lagi untukmu ya, gitu. Jadi berpikir positif, berkata-kata positif ya tentang keuanganmu. Misalnya, udahlah, aku yakin kok ada rezeki lagi. Yang penting aku berusaha, yang penting aku bekerja keras. Ya udah, nanti kamu tarik itu rezeki lagi. Jadi itu, hati-hati dengan ucapan. Ucapan itu ada yang bisa menjadi doa. Hati-hati dengan pikiran, perasaanmu ya. Jadi mikirin yang positif lah, berucap yang positif. Contohnya, aku berpikir positif aja lah. Yang penting aku udah berusaha, udah berbuat baik ya. Doa
ya rezeki nggak kemana gitu. Jadi ucapan itu jadi doa, pikiranmu jadi doa. Semoga yang terjadi yang baik-baik aja gitu. Jadi kamu nanti bisa tuh menarik rezeki dengan cara seperti itu. Oke? Terus minum dulu guys. Ya, yang aus. Lanjut. Jadi ini ada tanda-tanda tentang energi ya. Energi. Jadi aku sih ngerasa seperti yang aku bilang tadi, yang aku katakan tadi ya, hati-hati dengan energimu, hati-hati dengan tutur katamu, ucapanmu, pikiranmu, perasaanmu. Coba pikirkan yang bagus lah, berpikir yang positif, ngomong, bicara, ya optimis aja, yang positif aja gitu. Seperti ya berkata-kata, hidup aku pasti diberkahi, hidupku pasti diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting aku nggak macem-macem orangnya. Yang penting aku hidup sesuai jalannya. Ya udah, akhirnya hidupmu diberkati gitu ya. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini akan ada tanda-tanda tentang perubahan ya. Akan ada tanda-tanda tentang ya perubahan gitu sih di hidup kamu. Misalnya perubahan itu mulai dari diri sendiri. Kayak misalnya dalam waktu dekat ya, apapun tantangan, rintangan, cobaan, ujian hidup itu akan kamu hadapi ya dengan kuat, dengan sabar, dengan ikhlas gitu. Itu kan berarti tandanya ada di situ perubahan. Ya mentalmu jadi lebih kuat kan. Terus apalagi kayak level hidupmu, emosionalmu ternyata bisa ya jadi lebih stabil, lebih wah gitu ya. Yang tadinya kita kemarin-kemarin apa-apa mudah sedih, kemarin-kemarin kita mudah banget ya kayak kecewa lah, terluka lah, sensitif lah gitu. Tapi dalam waktu dekat ujian hidupmu, tantangan hidupmu ini akan menempa kamu. Kamu jadi lebih kuat, sabar, ikhlas. Jadi mentalmu itu wah luar biasa. Emosionalmu juga stabil. Berarti kan itu perubahan besar lah di hidupmu. Dan akhirnya apa? Ya energimu itu kayak positif. Jadi orang kayak jadinya berprasangka baik sama kamu. Orang jadinya kayak ngerasa bersalah lah kalau punya salah sama kamu. Bisa juga kayak jadinya nggak mau lagi nyakitin kamu, nggak mau lagi permainkan kamu, jadinya kayak segan dengan kamu, jadinya ada juga rasa simpati, empati sama kamu, kasihan juga nyakitin kamu lagi ya. Jadi ada perasaan orang kayak gitu ya, itu sih. Oke. Terus apa ya, aku ngerasa kamu dapet tanda-tanda ini juga dari yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, atau sebentar lagi ada yang dari mimpi ya nanti gitu. Jadi jangan abaikan itu ya. Misalnya tadi aku lihat ini, aku dengar ini, atau suatu saat bermimpi tentang ini, tentang itu. Ya udah, itu petunjuk gitu. Itu tanda-tanda buat kamu. Mungkin ada di situ kayak semacam informasi penting ya dari Tuhan, dari semesta untuk kamu, untuk jalani hidupmu ya. Tuh. Dan apa ya? Aku ngerasa kalau kamu bisa menghargai diri sendiri, ya, kamu akan dihargai, ya, kamu akan dihormati gitu. Terus kalau kamu kayak orang yang bisa menaklukkan diri sendiri, ya kamu akan bisa menaklukkan orang lain, dan kamu akan bisa menaklukkan dunia. Jadi ya taklukkan diri sendiri, kayak gimana ya mengatur emosional ini supaya jangan lagi mudah sensitif sama orang, mudah sensitif ke apapun, ke siapapun ya. Bagaimana supaya hati ini jangan mudah marah, jangan mudah kecewa.
bagaimana supaya mood ini beraturan gitu, bagaimana supaya semangatku stabil, tidak mood-moodan gitu. Ya kamu harus bisa gitu menaklukkan diri sendiri. Gimana supaya bangkitkan hidupmu, jangan malas-malas gitu ya. Kan ada saatnya bawaannya pengen males gitu, tapi kalau kamu bisa bangkitkan lagi dirimu, itu tandanya kamu bisa menaklukkan dirimu ya. Kalau bisa menaklukkan diri sendiri ya, ya artinya bisa juga nanti menaklukkan apapun dan siapapun ya. Dari situ ya kamu bisa narik rezeki lah, narik energi orang lah. Kayak gitu ya. Dan apa ya, aku ngelihat memang sih semua itu ada masanya, semua ada saatnya ya. Ya kita kan harus berdamai ya dengan semua perasaan ini. Kalau ada titik dimana ya memang capek ya capek, lelah ya lelah, ya udah diam dulu aja. Habis itu bangkit lagi dong ya, taklukkan dirimu, bangun lagi masa depanmu. Kalau bisa menaklukkan diri sendiri gitu ya pasti apa ya, bisa menaklukkan yang lain gitu, termasuk rezeki bisa datang ke kamu, orang-orang bisa akhirnya mencari kamu. Jadi intinya kayak gimana ya, supaya kamu tuh bangkit lah, semangat bangun hidupmu, dan kemudian hal-hal baik akan datang ke kamu gitu ya. Oke. Terus apabila suatu saat kamu tiba-tiba tersontak atau tubuh dan jiwamu terasa nggak enak dan kepikiran dengan seseorang, itu karena dia mengkoneksikan batinnya ke batinmu ya, ada seperti itu. Kalau dalam waktu dekat bisa aja kamu nanti tersontak, tiba-tiba duar gitu. Tubuh dan jiwaku nggak enak nih, kepikiran dia nih. Nah, kenapa kepikiran seseorang itu ya, karena dia ada koneksi sama kamu. Dia seperti ada gejolak batin, ada konflik batin dengan kamu. Mungkin ada yang mau dia sampaikan tapi nggak kesampaian, ada yang mau dia lakukan ke kamu tapi belum bisa gitu ya, ada gitu. Terus jika pada akhirnya kamu bisa menarik diri dan menutup diri, itu tandanya kamu bisa melepaskan kemelekatan dan ketergantungan dengan yang lain ya, kayak gitu. Kalau udah ada saatnya kamu bisa menarik dirimu, bisa menutup dirimu, itu tandanya ya kamu tidak melekat lagi sama orang-orang, kamu tidak ketergantungan lagi sama orang-orang. Jadi nggak butuh apa ya, pengakuan, tidak butuh validasi, tidak butuh penerimaan, atau ya nggak bergantung aja dengan apapun dan siapapun gitu. Terus jika kamu suatu saat tiba-tiba terharu mengingat orang tuamu, itu pertanda bahwa orang tuamu sedang memandang kamu dan memikirkan kamu ya. Jadi dalam waktu dekat kalau kamu terharu ingat orang tua, ya udah itu pertanda aja. Orang tua ini kan ada ikatan batin sama kamu. Orang tuamu ini lagi memandang kamu, lagi merhatiin kamu lah, atau lagi mikirin kamu ya. Dalam waktu dekat kamu akan teringat orang yang sudah tiada juga ya. Dan ini tanda bahwa dia ingin dikunjungi makamnya oleh kamu. Ya, ada seperti itu. Mungkin ada beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan ya. Pokoknya ada di bulan ini sih, aku rasanya. Di bulan ini kita bisa teringat gitu sama orang yang sudah tiada ya. Dan ini tanda sih dia pengen dikunjungi makamnya, dia pengen dikunjungi gitu tempat terakhirnya gitu ya. Ya doakanlah gitu ya. Terus apabila kamu sudah mulai tenang menjalani hidupmu dan gak ngurusin orang, itu artinya kamu sudah tidak butuh pengakuan dan bisa jadi diri sendiri ya. Jadi kalau udah tenang gitu jalani hidup, gak ngurusin orang, nggak terpengaruh ya sama orang, jadi kayak apa ya, ya udah berarti kamu bisa jadi diri sendiri dan udah nggak butuh pengakuan, nggak butuh kayak orang mau bilang apa terserah gitu. Yang penting kamu hidupmu nggak macam-macam gitu ya. Terus
Sesuatu yang dilakukan dengan gegabah dan terburu-buru itu belum tentu sesuai dengan harapanmu. Jadi dalam waktu dekat banyak-banyak sabar, mengendalikan diri, mengendalikan emosional gitu ya. Hati-hati kalau sesuatu yang gegabah, yang terburu-buru itu belum tentu sesuai ekspektasi, belum tentu bagus hasilnya ya. Jadi lebih kayak tenang dulu, tenang ya. Tenangkan dirimu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan, supaya tidak berujung penyesalan. Gitu. Oke. Nah, ini huruf berkaitan. L, M, R, D, K, A, I, W, U, T, H, S, P, G, F, J, N, B. Ada Mei, November, Agustus, Februari, Juli, Januari, April, Oktober. Aries, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo, Gemini, Aquarius, Sagittarius ya. Aceh, Riau, Jakarta, Palangkaraya, Eropa, Jambi, Medan, Surabaya, Pekalongan, Pandeglang, Subang, Pangandaran, Yogyakarta, Kebumen, Wonosobo, Tulungagung, Nganjuk, China, Depok, Boyolali, Blora, Purbalingga, Banjarmasin, Situbondo, Denpasar, Kupang, Amerika, Padang, Bandung, dan Kendari. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.